Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan presentasi kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Langsung saja, poin pertama itu adalah bagian A, Custodian Central Effect Indonesia. Jadi, apa itu KSI? KSI itu adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia, di mana KSI itu adalah salah satu self-regulatory organization bersama Bursa Efek Indonesia dan Clearing Penjamin Efek Indonesia. Jadi perusahaan ini di Indonesia telah berdiri sejak 23 Desember 1993. Kemudian mendapat izin beroperasi pada tanggal 11 November 1998. Jadi perkembangan KSI ini semakin tahun sangat pesat atau sangat merambat, di mana prestasi KSI ini memiliki beberapa prestasi. Yang pertama itu penerapan Scrapple Trading dengan sistem Manhemeru pada tahun 1999, kemudian berganti pada sistem C-Base pada tahun 2000. Yang kedua ini pada tahun 2009 diluncurkan konsep Single Investor Identification atau dikenal sebagai SID, di mana SID ini dalam KSI difungsikan sebagai pondasi pengembangan infrastruktur pasar modal, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang didapatkan oleh KSI. Jadi adapun visi dan misi ketika membangunkan KSI ini, yang pertama itu visi. Jadi di mana visinya itu menjadi custodian sentral yang handal dan berdaya saing tingkat regional. Tentu saja ketika mewujudkan visi ini, KSI memberikan layanan yang terbaik, aman, akurat, dan tepat waktu. Adapun misi dari KSI ini yaitu adalah turut berperan aktif menunggu terwujudnya pasar modal Indonesia yang berdaya saing global. Jadi seiring perkembangannya ada banyak inisiatif yang dilakukan KSI, terbagi atas 2 poin. Yang pertama itu pada tahun 2014 dikembangkan infrastruktur reksadana. Hal ini dilakukan dengan cara membangun jaringan investasi terpadu yang secara efisien diharapkan dapat mendukung perkembangannya industri reksadana. Yang kedua itu dalam rangka persiapan peningkatan jumlah investor, aktivitas transaksi serta likuiditas pasar, antisipasi dengan pengembangan sistem C-Base generasi baru atau sistem C-Base Next G. Baik, selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Layanan utama KSI itu adalah jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi yang wajar, teratur, dan efisien. Jadi dalam undang-undang ini terbagi atas 6 poin. Yang pertama itu pengelolaan aset, di mana pengelolaan aset ini peran utamanya sebagai custodian atau layanan penitipan aset. Maka dari aset itu perusahaan memiliki peran untuk mengelola aset tersebut, di mana KSI ini setidaknya dalam layanan ini ada 4 jasa yang disediakan, di antaranya itu pendaftaran pembukaan rekening efek, yang kedua perubahan data pemegang rekening, dan yang ketiga penutupan pemegang rekening, dan yang keempat pemblokiran lepas blokir pemegang rekening. Yang kedua itu poin kedua itu custodian, di mana custodian ini adalah jasa utama dari KSI. Dalam layanan ini terdapat beberapa aktivitas, di antaranya yang pertama itu bagian A, penyetoran deposit atau efek dana, yang kedua itu penarik efek, dan yang ketiga itu rekomendasi efek dana. Baik, yang ketiga itu penyelesaian transaksi. Dalam penyelesaian transaksi ini terdapat 2 aktivitas, yaitu pertama penyelesaian transaksi bursa dengan cara pemindah bukuan yang memungkinkan KSI untuk melakukan proses penyelesaian transaksi yang dilakukan di bursa maupun di luar bursa dengan menggunakan sistem C-Base. Dan yang kedua itu penyelesaian transaksi di luar bursa dengan cara pemindahan bukuan atau dana rekening efek di KSI.
Yang keempat itu aksi korporasi, di mana aksi korporasi ini terbagi atas dua layanan. Yang pertama itu tindakan korporasi wajib, dan yang kedua itu tindakan korporasi sukarela, di mana tindakan korporasi wajib ini adalah tindakan korporasi atau corporate action yang tidak memerlukan tindakan atau instruksi dari pemegang rekening yang akan mendapatkan hak si AA melalui si BES. Sedangkan tindakan korporasi sukarela itu tindakan korporasi yang memerlukan instruksi atau respon dari pemegang rekening atau investor untuk melakukan tindakan korporasi atau pemenuhan hak pemodal. Jadi di sini itu jelas berbeda antara tindakan korporasi wajib maupun tindakan korporasi sukarela. Poin kelima itu penyediaan infrastruktur investasi, di mana dalam jasa ini KSI ini menyediakan platform terintegrasi untuk transaksi pengelolaan investasi. Salah satunya produk reksadana berupa sistem pengelolaan investasi terpadu atau SeaInvest. Sistem ini dibuat dengan meningkatkan standarisasi, efisiensi, dan real time monitoring aktivitas industri pengelolaan investasi. Sedangkan poin yang terakhir itu jasa lainnya atau di mana jasa lainnya ini adalah Initial Public Offering atau IPO, di mana yaitu pemegang rekening efek diberikan kesempatan dan pembelian saham baru atas IPO tersebut.